Jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat yang diklaim sangat canggih, sebab sempat dilakukan peluncuran untuk menyerang basis tentara Suriah saat itu, sehingga banyak negara yang mengagumi akan kecanggihannya tersebut. Bahkan sebelum sampai ke target sasaran saat ditembakkan oleh Amerika Serikat, rudal ini sempat memutar terlebih dahulu menggunakan laser saat akan menuju target sasaran. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tentunya Indonesia tidak ingin tertinggal dari segi alutsista tempur rudal dari beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia melalui industri dalam negeri juga sudah memiliki sejumlah rudal yang diklaim kemampuannya juga tak kalah canggih dari rudal buatan Amerika Serikat tersebut. Misalkan saja rudal buatan dalam negeri yang diberi nama rudal petir V101 yang dikembangkan oleh seorang ahli bom bernama Ricky Henry Agam yang sudah menangani pembuatan bom untuk kebutuhan militer Indonesia. Salah satunya diperuntukkan bagi pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 besutan Rusia yang dibeli oleh Indonesia pada tahun 2003 lalu. Berbekal pengalamannya membuat bom untuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara, Ricky bersama PT Sari Bahari miliknya mendirikan proyek untuk membuat roket canggih, dan roket ini adalah pengembangan dari jenis bom V100 dan PE-100L yang dipesan untuk TNI Angkatan Udara. Sementara untuk rudal buatan dalam negeri ini diklaim sangat hebat pada kecepatan luncur menuju target sasaran. Bahkan sebuah uji coba mendapati rudal ini mampu melesat hingga 260 km per jam. Alhasil, dengan jarak jangkau tersebut membuat peluru kendali ini bisa menjadi andalan TNI untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Indonesia. Adapun spesifikasi rudal petir V101 buatan dalam negeri ini memiliki panjang 1,850 mm dengan bentang sayap 1,550 mm serta berat tanpa hulu ledak yaitu 20 kg. Untuk berat hulu ledak yang mampu digotong oleh rudal petir buatan Indonesia ini adalah 10 kg dan jarak jangkau pada uji perdana yaitu sejauh 45 km. Sementara itu, demi untuk terus meningkatkan kemampuan jelajah rudal buatan dalam negeri, Indonesia kembali melakukan uji peluncuran rudal petir tahap kedua dan mampu mencapai target sasaran sejauh 260 km per jam. Namun untuk teknologi yang digunakan oleh rudal buatan dalam negeri ini, yaitu menggunakan sistem elektronik PID controller, 3D weapon autopilot, GPS navigation, complete with 6 dove sensors, and 3 axis magnetometers. Namun, selain rudal petir, beberapa rudal yang pernah dimiliki oleh Indonesia memiliki jarak jelajah yang tidak terlalu jauh, seperti rudal C701 dan C705 buatan PT Dirgantara Indonesia. Peluru adaptasi dari Cina ini hanya mampu menjelajah antara 80 km hingga 135 km. Selain itu, dikabarkan pula jika Indonesia juga mengembangkan X-Socket MM40 Blok 2 yang menjadi alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Namun jika dibandingkan dari kedua rudal tersebut, rudal petir V101 tentu saja lebih unggul sebab memiliki perangkat yang canggih dengan mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan target sasaran musuh. Selain itu, rudal petir V101 mengusung multiple point 3D dari jenis rudal yang menggunakan Seekar.
Hingga sejauh ini, meski rudal petir buatan Indonesia sudah berstandar NATO, namun PT Sari Bahari hanya menjual produk-produknya kepada militer Indonesia saja. Walaupun ternyata rudal petir V101 telah diminati banyak negara dengan desain yang unik, mirip pesawat tempur, drone, dan memiliki kecanggihan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentunya Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia telah mampu membangun sistem pertahanan militer secara mandiri dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah sebagai salah satu bahan amunisi yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju di dunia. Berbekal pengalamannya membuat bom untuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara, Ricky bersama PT Sari Bahari miliknya mendirikan proyek untuk membuat roket canggih, dan roket ini adalah pengembangan dari jenis bom V100 dan PE-100L yang dipesan untuk TNI Angkatan Udara. Sementara untuk rudal buatan dalam negeri ini diklaim sangat hebat pada kecepatan luncur menuju target sasaran. Bahkan sebuah uji coba mendapati rudal ini mampu melesat hingga 260 km per jam. Alhasil, dengan jarak jangkau tersebut membuat peluru kendali ini bisa menjadi andalan TNI untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Indonesia. Adapun spesifikasi rudal petir V101 buatan dalam negeri ini memiliki panjang 1,850 mm dengan bentang sayap 1,550 mm serta berat tanpa hulu ledak yaitu 20 kg. Untuk berat hulu ledak yang mampu digotong oleh rudal petir buatan Indonesia ini adalah 10 kg dan jarak jangkau pada uji perdana yaitu sejauh 45 km. Sementara itu, demi untuk terus meningkatkan kemampuan jelajah rudal buatan dalam negeri, Indonesia kembali melakukan uji peluncuran rudal petir tahap kedua dan mampu mencapai target sasaran sejauh 260 km per jam. Namun untuk teknologi yang digunakan oleh rudal buatan dalam negeri ini, yaitu menggunakan sistem elektronik PID Controller, 3D Weapon Autopilot, GPS Navigation, complete with 6 depth sensors, and 3 axis magnetometers. Namun, selain rudal petir, beberapa rudal yang pernah dimiliki oleh Indonesia memiliki jarak jelajah yang tidak terlalu jauh, seperti rudal C701 dan C705 buatan PT Dirgantara Indonesia. Peluru adaptasi dari Cina ini hanya mampu menjelajah antara 80 km hingga 135 km. Selain itu, dikabarkan pula jika Indonesia juga mengembangkan X-Socket MM40 Blok 2 yang menjadi alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Namun jika dibandingkan dari kedua rudal tersebut, rudal petir V101 tentu saja lebih unggul sebab memiliki perangkat yang canggih dengan mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan target sasaran musuh. Selain itu, rudal petir V101 mengusung multiple point 3D dari jenis rudal yang menggunakan Seekar. Hingga sejauh ini, meski rudal petir buatan Indonesia sudah berstandar NATO, namun PT Sari Bahari hanya menjual produk-produknya kepada militer Indonesia saja. Walaupun ternyata rudal petir V101 telah diminati banyak negara dengan desain yang unik, mirip pesawat tempur, drone, dan memiliki kecanggihan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentunya Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh beberapa negara maju di dunia. Sebab Indonesia telah mampu membangun sistem pertahanan militer secara mandiri dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah
sebagai salah satu bahan amunisi yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju di dunia.